Jangan lupa, Lita teman mabar setiap saat. Ting. Iya, jangan main sendiri guys, sudah nggak zaman. Masa hari gini main masih sendirian. Kayak KB aja selalu sendiri. Cepak. Waduh. Jadi ke HB kita Shots bawa. fired Aduh. Tapi ini memang terjadi poking-poking ini aja nih ya dari kedua tim. Set Lipinya sakit juga dipentung sama Pow ya. Langsung setengah darah begitu sehingga dia harus menjaga jaraknya sedikit. Dan dengan adanya Matilda, it's supposed to be dia bakal main agresif gak sih? Iya, harusnya dia lebih agresif mencari cara ya. Karena ada combo juga dengan Soaring Eagle dan juga Feather Airstrike. Tapi sekarang Tal terpaksa untuk flicker jauh. Tapi Pow sekarang jadi target sasaran dari Lipi dan juga dari Violet. Tapi sayang sekali, Pow bisa flicker keluar. Dan sementara game masih imbang. Tapi Little Wanderer jadi pertimbangan. Karamelnya mencoba untuk langsung bertahan. Tapi dengan satu bandana terakhir dan malah ter-take down. Karamelnya menjadi korban first blood. Walaupun Lele yang dari udah mulai sekarat. Apakah bakal dikejar oleh Violet dan juga Tal? Ternyata belum. Dan di arah mid lane Lipinya dilempar sama payung, mentang-mentang lagi musim hujan Kagura jadi laku banget ya guys ya. Ya dengan pressure tadi, dengan dua orang ini mereka masih main agresif banget. Tapi kedua mid ini kayaknya bakal balik. Dan di bawah Lele melawan Violet nih kayaknya bakal nguntungin banget buat Violet. Karena cowok tuh emang lebih unggul di lane ya. Ruby tuh perlu item dikit sebelum dia bisa ngadu 1 lawan 1 paling enggak. Jadi kita harus melihat apakah cowoknya bisa bikin move. Sekarang Pow 1 lawan 2 mengganggu Orange Buff tapi sayang sekali nggak sukses. Yoi, karena Pow-nya langsung kabur dengan Cyclone Eye-nya. Tapi dari Pow pun udah mulai sekarat banget. Gyogoy gak ada mana, gak bisa menyelamatkan Pow. Jahat banget Gyogoy, sumpah. Pow-nya ditinggal dong. Padahal kan dia masih ada darah. Isengin dulu kayak dikit gitu kan. Ditinggal sama Gyogoy. Bye-bye Pow gitu. Cuman dinontonin sambil makan popcorn sambil recall dia guys ya. Wah, kayaknya diikhlaskan aja ya. Nah, tapi kayak kita lihat dengan recall tadi kayaknya Gyogoy sekarang ada momentum mungkin bisa menggunakan mana yang didapatkan dari base untuk nge-pressure karena bentar lagi turtle-nya udah up dan langsung saja Ash udah mulai on the way. Yoi, dan di arah Turtle nih ya, Ash benar-benar nyaman banget untuk melakukan inisiasi ke area Turtle. Sedangkan dari Lipi yang masih level 3 ditungguin sama Gyogo yang udah mulai level 4 nih. Kalau itu burung sembarangan lewat, beneran dijadikan burung goreng tepung sama Lipi karena dilempar payung. Tapi Tal udah mulai datang, Violet menggunakan Wave Dragon yang menuju ke arah Ash. Dan Turtle-nya tercuri karena Ash tidak menyangka-nyangka bahwa datangnya Mami Capung. Dan kali ini Lelenya pun gak bisa ngapa-ngapain lagi dan langsung tertekan walaupun ada Jenny overturn dari seorang Gyogo. Talnya masih bisa mundur sedikit ke arah belakang dengan guiding win. Walaupun Pow yang menahan 3 hero sekaligus berhasil untuk bertahan. Yap, dan play tersebut Eversling membalikkan keadaan ya. Dan sekarang dengan momentum tersebut kita lihat Karamel sudah ada 1 kill. Jadi udah menyimbangkan diri. Ash akhirnya nggak bisa mendapatkan turtle-nya karena ditendang dengan Way of the Dragon. Langsung saja EVOS rotasi ke arah atas karena sekarang objektif udah nggak ada. Mereka harus mencoba mencari cara untuk nge-shutdown Queen ini sebisa mungkin. Dan di area bottom lane memang Violet ini dengan Chow ini benar-benar hero nyamannya banget. Terlihat Lele ketinggalan level setengah loh, ya kan? Violet itu udah level 5 setengah, Lele ini masih baru aja naik ke level 5. Tanda bahwa Violet memberikan pressure yang begitu besar banget menuju ke arah Lele. Sedangkan udah mulai disengin ke arah Orange Buff. Apakah S masih bisa bakal mendapatkannya karena Violet yang benar-benar nakal banget. Mencoba untuk iseng tapi Devianson juga udah mulai dikeluarkan. Violet langsung mencoba untuk kabur ke arah belakang, masih ada Emo Vanded. Dan Wave Dragon juga dikeluarkan menuju ke arah Lele. Dia darahnya udah mulai sekarat banget, masih ada Shunpo untuk menghindar tapi flicker ke arah depan. Violetnya masih bisa selamatkan, masih digocek tapi Tusuyur dari S langsung mengakhiri nyawa dari Violet. Dan di sisi lain Eversling masih cuma cari play di atas tapi sayang sekali nggak sukses. Dan Araki Mika sementara berhasil mendapatkan 1 kill ke arah Violet tapi di mid lane sudah ada play lagi. Tal menjadi sasaran utama dan sekarang dengan play agresif kayaknya masih nggak sukses. Tal masih bisa selamat dan sekarang Pow dan nyangkut 1 melawan 3. Flame Shot gagal mengamankan kill ke Tal dan sekarang kedua tim mundur lagi ke jungle masing-masing. Ini bukan merupakan hal yang bagus sebenarnya untuk kedua tim karena terlihat EVOSLIX maupun RRQ Nika sama-sama nih dapatin temponya, sama-sama bisa memberikan pressure. Tinggal kita lihat nih, karena based on the draft sebenarnya kalau dari segi defensif Lipi enak banget bisa melakukan Feather Airstrike. Walaupun hatinya tuh selalu senam jantung. Karena kenapa? S tuh tiba-tiba dari tembok langsung datang melahap. Tapi Tal yang maju sendiri ke arah depan memberikan pressure ke arah Gyogo yang mananya udah mulai sekarat banget. Yap, Lord sekarang dikasih lihat oleh Buyak ya. Terus tembusan 1000 view guys. Ada skin epic Bomba Legends permanen buat kita ya kalau emang nyampe 1000. Tapi sekarang ada play yang agresif dari kedua tim. Queen akan diamankan. Tapi kita lihat ada play dari Pow. Tapi sayang sekali nggak sukses. Guys sekarang dibantu dengan Feather Airstrike. Apakah akan tumbang? Pow akhirnya berselamat. Tapi dia masih terbakar sedikit-sedikit. Lipi masih belum rela melepaskan killnya. Tapi Ash sekarang mencari kesempatan buat bikin play sendiri. Divine kayaknya nggak akan
dibuka ultinya dan sekarang Violet langsung bisa nge-zone member-member dari Araku Mika buat mundur. Benar. Itu tadi kalau Lipi terlalu bernafsu di depan sana, bener-bener burungnya Lipi ditusuk abis-abisan sama si S, gak bakal dikasih pulang. Untungnya dia masih sadar, pulang dikit ke belakang, tapi kali ini Tempest of Blade mulai digunakan karena Lipi masih jadi milik Spyus sekarang belakang sana, walaupun Lipi akhirnya sang burung mau tidak mau harus lemes tertidur di jalanan. Tapi kali ini Lele menarik dengan MF Vendor. Tika bakal dia bisa sama dari Scarlet banget dan Pika juga tumbang. Karamelnya sendirian mencoba untuk bertahan, kabur ke arah belakang dan Violet juga udah mulai sekarat. Tapi Karamel dengan mode camouflage berusaha untuk bersembunyi, walaupun ketahuan. Where are you going? No man on blast dilepaskan, tapi nggak connect ke siapa-siapa, cuma ke Natalia yang nggak ada dan knockdown. Violet yang mengorbankan nyawanya berusaha untuk menyelamatkan seorang Karamel, tapi Karamel mendapatkan darahnya kembali dan di outplay sama Karamel. What a play from Nami Capung. Ya, dan sekarang kayaknya mereka masih mau mengejar Queenie, tapi kayaknya nggak terlalu beresiko. Dan sekarang dari mid lane kita melihat ada play dari Lipi, sebisa mungkin harus berhati-hati nih karena dia hanya disasaran dari dua orang. Diogoy dan Ashe mencari kesempatan, Wings by Wings sudah digunakan dan Ashe akan balik ke jungle-nya sendiri. Dan balik lagi kedua tim ini ngereset dan ini game masih close banget guys. Perbedaan gold cuma 1000 gold. Yap, close banget karena dari kedua tim benar-benar bermain dengan agresif yang sama. Tempo juga sama, bahkan objektif dari kedua tim. Baru aja dari Kimika dapetin satu turret nih ya. Tapi Ashe di arah bottom lane dia harus ngambil dulu orange buff. Sedangkan teman-teman dari EvoSlings kali ini mencoba untuk menghajar karena dengan Circle Eagle dilepaskan menuju ke arah pos. Sepertinya target yang salah karena Vader Extract juga dilepaskan. Tanda beberapa resource dari EvoSlings sudah mulai terbuang. Tapi di mid lane Will Dragon digunakan, Queenie akan di pick off oleh Karamel. 3-1 sekarang dan mereka ada kesempatan buat main di bot lane dan juga mengamankan turtle untuk EvoSlings. Ini bakal menjadi momen penting juga nggak sih? Karena EvoSlings mencoba untuk membalikan tempo, tapi Lele mulai dicicil saja. Dari udah mulai sekarat banget, 4 stack udah mulai dikeluarkan, tapi Opendant yang menghentikan tahun 4 memori. Bagus banget timing dari seorang Lele, membuat dari udah satu bar, berusaha untuk mundur ke arah belakang. Lipi datang, tapi tidak mau menggunakan Vader Strike karena bisa dipentung sama Pau. Itu benjol, kepalanya Lipi, nggak bohong. Yes, spell life steal dari Lele emang kuat banget. Dan sekarang Ashe sendiri melawan Karamel, tapi dengan bantuan Diogoy, turtle-nya dicolong sama Karamel. Dan sekarang ini Evos ada tempo, ada momentum. Tapi di mid lane kita lihat Ashe bisa mungkin mencari kesempatan untuk bikin play. Dan Violet udah mencari cara nih, kesempatan untuk membuat play dengan Way of the Dragon. Tapi kayaknya kedua tim balik lagi nih dengan dengan mengamankan turtle tersebut, balik ke setup awal dan mencari kesempatan lagi untuk membuat play. Nah, wah, ini yang bakal menjadi bencana sih untuk kedua tim nih ya. Bener-bener dari kedua tim ini gak mau ngasih kendor ya Rahasia. Seseru ini The Queen's Derby the game yang kedua ini. Karena mereka berdua ingin sama-sama memuaskan para fansnya, memuaskan hati mereka untuk membawa pulang poin kemenangan. Tapi dari Karamel dan juga Violet, ini benar-benar nempel banget ya. Serasi banget ya mereka berdua ya. Nempel terus ya, beneran gak berhenti-berhenti gitu loh. Cari-cari kesempatan mulu. Tapi kalau emang fightnya tuh bareng-bareng terus ya, Araku Mika bentar lagi nih bakal ada keunggulan loh, karena balik lagi dari segi komposisi mereka tuh lebih banyak damage yang area gitu kan, ada stun area juga dari Lolita yang berpotensi buat bikin play besar ya. Dan ini yang overturn dan juga ulti dari Beatrix dan ditambah lagi Tempest of Blades dari Ashe bisa menjadi combo yang fatal banget kalau EVOS positioning dalam fight tuh nggak hati-hati. Memang harus tarik ulurnya bagus ya. Kiting positionnya juga harus diperhatikan sama kedua tim, bukan cuma EVOS lebih tepatnya karena nah ini dia Ashe-nya langsung dia loncat dengan Finch Poise menghindari Way of Dragon dari seorang Violet yang benar-benar memberikan pressure yang begitu besar dengan Chow MVP dari White Season 1-nya. Tapi dari Karamelnya mulai ketahuan, mencoba untuk dibalikin keadaannya, tapi King Eagle sudah mulai dilepaskan dari seorang Tal menuju ke arah depan sana. Pou-nya pun jadi target dan Ashe di arah tembok. Nomor 16 juga mulai dilepaskan, tapi Way of Dragon juga dihajar menuju ke arah Ashe. Masih ada Queenie yang free position banget, langsung menghajar Violet pun langsung tumbang. Karamel udah sekarat, masih ada mode camouflage supaya dia dihajar dan masih ada Vader Strike yang mengusir teman-teman dari RRQ Mika. Ini benar-benar udah kayak diusir sama satu PP ya, bubar gerak jalan, lari terpingkal-pingkal. Tapi outer middle turret pun menjadi hadiah untuk EVOSlings. Dan item build-nya bagaimana nih Arashi? Udah ada Blade of Despair untuk Queenie ya, jadi damage-nya udah mulai nggak bisa dihindarin. Dan pastinya Diogoy dan juga Lipi akan coba membuat Lightning Truncheon. Sekarang dari sini sih Lipi itu udah ada Lightning Truncheon-nya, jadi harus lebih hati-hati nih dari sisi Araku Mika. Apalagi yang cetek itu ya, yang lembek-lembek kayak Link, kayak Kagura atau Beatrix harus lebih hati-hati karena burst-nya udah sakit banget. Tapi dengan Husk Claws Queenie akan jadi masalah yang besar banget di depan, sebisa mungkin bisa menghalau member-member dari EVOSlings.
Karena Ash mencoba untuk masuk ke arah belakang sana, tapi Lipi yang udah menunggu langsung menggunakan Wings Bios untuk mundur sedikit ke arah belakang. Numenon Blast-nya pun masih belum connect teman-teman dari Evo Slings. Mereka masih bisa selamat untuk melakukan reposition kembali, karena tadi sudah terlalu berbahaya kalau sampai mereka mau engage ke tim Archimika. Poe di depan menggunakan Guardians of Bulwark, mencoba untuk menahan beberapa damage range yang dimiliki oleh Evo Slings, sehingga dia harus bisa melindungi teman-temannya. Tapi inilah dia Lord Daifuya Camp yang akan mulai keluar begitu saja. Masih ada Feather Airstrike, Pikanya harus ditumbangkan oleh seorang Queenie, dan masih ditabrak juga dengan Circling Eagle-nya. Mega Camp masih didapatkan oleh seorang Caramel, tapi kita lihat Wave Tracker juga dilempar menuju ke arah SM12 karat banget, digebok sama Violet. Auto salam dari Binjai, seorang S pun langsung tumbang. Ya, tapi Queenie masih up dan masih sendiri, dan kayaknya EVOS masih mencari cara untuk mendapatkan lebih, dan mereka akan langsung rotate ke arah Lord. Tapi apakah mereka mempunyai cukup damage untuk mengambil Lord dengan 3 orang saja, dan apakah mereka bisa menahan damage dari Lord tersebut? Ini akan menjadi masalah dan mungkin kesempatan ya. Kalau mungkin Gyogoi datang ke arah Lord ini, dia bisa mendapatkan kesempatan untuk bikin play yang besar banget, tapi kayaknya dia nggak mencari play yang agak risky tersebut. Terlalu beresiko memang kalau sampai Gyogoi-nya masuk sendirian, karena memang 4 hero ready, tapi Gyogoi dia mau mencoba untuk gambling di sini, maju ke arah depan sana. Lele pun membuka di area rumputan walaupun masih ada Lipi. Circling Eagle dilepaskan menuju ke arah Gyogoi. Violet dan Caramel yang ada di belakang mencoba untuk menghajar, dan Poe pun masih menggunakan Guardians of Bulwark-nya untuk menahan beberapa damage, sehingga teman-teman dari Evo Slings mengurungkan niatnya untuk mendapatkan Lord di menit yang ke-11 ini. Nah, sekarang ini cuma masalah siapa yang lebih pintar menggunakan Lord untuk mencari fight, karena kedua tim ini kalau fightnya dengan cara yang sesuai dengan plan mereka bakal bisa memenangkan fight 5 lawan 5 juga. Jadi ini emang harus hati-hati. Ini bakal lebih ke main game sama kayak persiapan, positioning, setup daripada cara bagaimana kedua tim ini bakal Lord. Tapi sekarang Tal utama, dan kita lihat stun kena ke Queenie, dan Queenie tapi masih selamat dan masih ulti ke belakang. Dan sekarang kita pick up menjadi target utama, flame shot, dan juga kita akhirnya Lele bisa mendapatkan kill tersebut. Begitu saja, tapi Caramel sudah mulai datang sneaky. Gyogoi yang sadar melemparkan payungnya ke area rumputan, tapi Caramel juga sudah mulai maju ke depan. Kita lihat Lele yang udah mulai sekarat banget dihajar sama seorang Lipi. Lele pun tumbang, tapi ini dari Endless Shard mulai dikeluarkan. Bahkan langsung mendapatkan double kill bahkan untuk Caramel. Mencari game lebih ke karena S juga sudah mulai datang, terjadi one situation antara kedua jungler. Caramel dari udah mulai sekarat mencoba untuk mencari posisinya kembali, walaupun Tal datang untuk ke backup dengan kayak demikian. S tidak ada energi, mau kabur kemana kamu dengan Tempest of Blade digunakan hanya untuk escape supaya nggak di Endless Shard sama seorang Caramel. Itu benar-benar 1 kill untuk 4 kill oleh Evo Slings. Dan ini dia permainan yang lebih cermat ya, yang lebih cerdik dari Evo Slings. Mereka bermain strategis, dan biarpun dia atas di tower di lane, di top lane ya, agak dipukulin oleh minion, tapi mereka masih bisa nge-defend. Instant replay dipersembahkan oleh Lita. Kita lihat dari awal fight itu kayaknya udah menguntungkan banget, tapi masih terjadi Lord dulu karena Ashe yang mengintai di atas tembok sana, ketahuan sama teman-teman, dan dari Violet benar-benar ke zoning out habis-habisan di depan, mencoba menahan pergerakan dari Poe dan juga Lele dari Evo Slings. Mereka belum mau langsung ke arah Lord dan langsung maju ke arah depan sana, dan juga dikeluarkan ketika itu langsung terlompat begitu saja, dan akhirnya tershut malah Caramel. Poe-nya bahkan seorang rapper berhasil mendapatkan double kill. Violet pun langsung tumbang, dan Poe-nya masih bisa diajar oleh seorang Lipi. Double kill juga didapatkan oleh seorang Lipi, tapi Lele dan juga Gyogoi dia harus menjaga jaraknya kembali karena terlalu berbahaya kalau terlalu commit. Jual beli serangan terjadi oleh Archimika dan Evo Slings, dan sekali lagi biarpun kayaknya Evo Slings sudah dapat tempo, udah memenangkan fight dengan sangat dominan, Archimika bisa mencari kesempatan dan bisa membuat kemenangan sendiri untuk mereka. Dan sekarang mereka tuh langsung maju ke tower bawah, tapi Lele kan terkena Feather Airstrike. Apakah akan ditumbangkan? Monster kill oleh Lipi, dan sekarang Gyogoi sendiri di depan, tapi melawan 2 orang dia harus mundur, dan kedua tim ini akan bermain balik lagi buat Lord yang masih belum bisa disecure oleh kedua tim ini. Ini benar-benar definisi dogfight dari kedua tim, ya nggak sih? Karena mereka benar-benar terus-terusan kasih pressure, terus-terusan team fight yang sama-sama nggak mau ngasih kendor. Tapi walaupun kayak gitu, kayak perhitungan mereka tuh nggak salah gitu kan. Maksudnya kayak benar-benar matang. Tapi kita lihat ini instant replay presented by Lita. Apa yang terjadi? Di fight ini kita lihat semua damage dibuang ke Lele Pinkan, tapi langsung ada engage yang bagus banget, Yinin overturn dan juga knock up dari sisi Archimika, dan disitulah mereka berhasil membalikkan keadaan. Dan di sini Lele Pinkan udah flick ke depan dengan agresif, tapi sayang sekali nggak bisa mengamankan kill tersebut. Dan dari Evo Slings, Darah Lord udah mulai setengah, dan posisi Caramel Ashe juga sedikit jauh di belakang sana. Ashe udah mulai datang dengan Finch Boys yang mencoba mengintai dari area tembok, tapi Ashe juga dipapa menuju ke arah Queenie dari udah mulai setengah darah. Tapi oh my god, I'm offended bagus banget, terkena langsung ke arah 2 hero sekaligus, dan Immortalnya juga langsung pecah begitu saja. Masih ditungguin sama seorang Caramel, dan juga Tala yang udah mulai sekarang langsung menjaga jaraknya kembali di area belakang. Tapi Pikanya juga ditumbangkan oleh seorang Gyogoi, dan bahkan Lordnya berhasil diamankan oleh Ashe. Dan kali ini masih jadi 1v1 situation, walaupun Ashe tahu penyakit dia pun mundur, gak mau ngelanjutin team fight bersama seorang Violet.
Dan kita lihat item build di menit ke-14 ini, and semua orang tuh rata-rata udah fix banget ya. Tapi dari Queenie emang ada Rose Gold Meteor karena itu emang salah satu solusi dari sisi Evo Slings buat mengurus marksman yang ada jauh di belakang. Tapi dari sisi Amon pun buildnya tuh lebih ke arah tank ya, dengan Thunderbelt, Oracle dan juga Entwit Cuirass. Dia sekarang jadi sasaran dan dia ke depan dan agak agresif. Akankah ditumbangkan? Akhirnya tumbang oleh Caramel, tapi sekarang Tal akan jadi sasaran utama dan Ash maju ke depan dan Feather Attack nggak bisa menyelamatkan nyawa Tal. At least, iya dia ada Immortality Immortalnya. kan? Dan ini yang menjadi poin penting karena Gyogoi yang tadi mau mencoba untuk terlalu komit malah dipunish sama teman-teman dari Evo Slings. At least RRQ Mika kehilangan satu resource burst damage yang mereka miliki. Tanpa adanya Gyogoi tidak ada Yin Yang Overturn yang bisa mengacaukan tempo permainan dari Evo Slings. 4 versus 5, apakah base turret bakal jebol? Purple Buff diambil oleh Ash dan dicuri dari pas di depan mata Caramel ya. Dan Lordnya akan nabrak ke tower atas, tapi kayaknya akan akhirnya anjir juga. Dan langsung aja RRQ mengambil objektif berikutnya dan maju ke mid tower base. Yoi, langsung dihajar dengan kompaknya berusaha untuk masuk karena Lordnya masih bisa hidup di depan sana. Evo Slings terlihat harus bertahan dengan mati-matian, apalagi memang dari RRQ Mika saat ini terus akan memberikan presence-nya di depan sana untuk memberikan pressure nih yang sangat amat besar ke arah Evo Slings. Payung dilempar sama Gyogoi untuk ngecek apakah Evo Slings ada di rumputan daerah sana, tapi Po yang maju ke depan mencoba untuk memancing resource yang dimiliki oleh Evo Slings, tapi belum mau terpancing nih. Feather Strike juga dipapa begitu saja, masih ada Numenon Blast, tapi Ammo Vended dari Lele Muis begitu saja, masih ada Yinema pertama menuju ke arah seorang Caramel. Tempo Sombra juga digunakan, Caramel yang gak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya harus tertumbangkan. Violet yang sendirian sakit banget nahanin damage dari teman-teman RRQ Mika sehingga harus mundur ke arah belakang. Tapi satu hero tanpa adanya Caramel, tidak ada yang bisa ngeburst ke lini belakang dari RRQ Mika. Dan dengan tersebut mereka mengamankan 2 tower base dari sisi Evo Slings dan Caramel menjadi korban tadi. Dan Lipi sekarang mengerti bahwa dia tuh gampang banget buat di burst, bakal menjadi sasaran utama dari RRQ Mika. Udah mengamankan sebuah Winter Truncheon juga. Jadi kayaknya ada outplay potential untuk Lipi sekarang. Tapi RRQ Mika masih mengambil kendali, masih mengambil kontrol di jungle-jungle dari Evo Slings. Jadi mereka harus hati-hati banget. Mereka sekarang masuk bersama-sama buat mencari sesuatu di sini. Dan mungkin Ash akan terbait untuk mengambil purple buff. Dan disitulah Evo bisa mencari kesempatan. Karena masih bergerak secara berlima nih ya. Meta solid walaupun di belakang sana Violet dan juga Tal benar-benar mencoba untuk datang konser juga di pop-up. Masih ada Numenon juga dikeluarkan. Dan kita lihat langsung tertarik begitu saja. Masih ada Winter Truncheon dari seorang Lipi. Langsung berikan ke arah belakang. Masih belum ada yang dikeluarkan. Tapi malah Lele yang langsung tumbang. Mencoba untuk membalikan keadaan dari Evo Slings karena dari RRQ Mika langsung kocar kacir lari terbirit-birit ke belakang karena Evo Slings berhasil membalikan keadaan. Wah, itu play yang agresif banget dari Lele Pinggan ya. Nge-flicker ke depan buat mastiin kalau Feather Attack itu nggak keluar, tapi sayang banget follow up-nya tuh kurang cepat. Dan sekarang Caramel mencari kesempatan. Knock up dari Jeet Kune Do Violet sudah digunakan ke arah Paul, tapi sekarang Circling Eagle digunakan oleh Val dan kayaknya Paul nggak akan bisa menarikan diri. Caramel masih mencari kill, tapi ini adalah rumor dari RRQ. Terlalu tebal. Iya, terlalu tebal dan Evo ngerasa mungkin nggak worth it, agak bahaya buat mereka mengejar ke dalam jungle karena bisa ada combo dari RRQ Mika. Karena memang rugi banget kalau sampai mau dipaksakan ke arah seorang Pau-nya. Dan buat teman-teman ya yang takut kena spoiler, kalau nonton dari di YouTube langsung aja pindah ke Buya karena delaynya lebih cepat sama bagi-bagi diamond. 10.000 diamond per hari ya. Dan tembusin 1.000 view yang ada di Buya itu kalian bakal dapat skin epic permanen buat kalian semua. Tapi kita kembali lagi ke Lane of Down di mana Talnya dipentung-pentung sama seorang Pau nih. Menjaga jaraknya kembali karena Pau-nya benar-benar mencoba untuk nge-zoning out teman-teman dari Evo Slings. Balik lagi sekarang permainannya akan dilakukan sekitar Lord ya. Tim yang akan mendapatkan Lord ini bakal kemungkinan besar memenangkan fight berikutnya dan tinggal satu tower di sisi Evo Slings. Jadi mereka tuh harus hati-hati banget dan kalau mereka nggak bisa mengamankan Lord ini bisa bahaya. Tapi sekarang ini kesalahan. Apakah ini kesalahan Orethal? Flicker keluar tapi Lipi menjadi target utama. Ash bisa mungkin mencari kesalahan. Tapi ada flame shot tapi masih nggak cukup dan Caramel juara di depan sebisa mungkin tapi damage dari Queenie terlalu besar dan digunakan juga. Udah mulai dipapat tapi lihat Menon Blast-nya mulai dikeluarkan di belakang sana mencoba untuk menabrak ke arah Pika yang menjaga jarak tapi Ammo Vended juga dikeluarkan. Pika berusaha untuk mundur ke arah belakang karena Lele benar-benar nempelin. Masih ada Donner Wolf Kick tapi masih diselamatkan dengan guiding win-nya. Ini benar-benar dari Evo Slings belum mau mengalah
Mereka nggak mau kendor untuk fokus di dalam in-game-nya, berharap masih bisa memenangkan game. Walaupun Archimica saat ini langsung mencolek-colek Lord yang terhormat. Ya, dengan HP bar yang masih sehat-sehat banget ya, masih agak full. Archimica langsung mencari kesempatan buat mengambil Lord, dan sekarang Lele Pink kan sebisa mungkin nge-zone. Violet udah dengan 2 orang knock up dengan Jet Kundo, tapi Caramel dihentikan oleh Ash, dan sekarang 1 lawan 1 tapi salah. dengan button Queenie. Dan Oh my sekarang sebisa mungkin dua tim sekarang bertarung, tapi Way kayak of Dragon sudah mulai digunakan. Kali ini ke arah belakang sana untuk dibalikin keadaan. Queenie pun langsung ter-take down. Ini adalah momen untuk EVOS membalikan keadaan karena Lele-nya sendirian dipukulin sama 4 hero sekaligus mencoba untuk bertahan dengan immortality-nya, dan Lele bakal tumbang karena Pau juga yang udah mulai sekarang terbakar begitu saja. Immortal dari Pau pecah. Kita lihat dari Lele itu pun masih mencoba untuk bertahan walaupun harus ter-take down begitu saja. Tapi di base sana Link yang mencoba untuk melakukan split push ketahuan sama teman-teman dari EVOS Lynx. This is it. Apakah EVOS Lynx bisa menggunakan meta penggarisnya atau lebih memilih untuk mengamankan Lord yang di menit ke-20 ini yang tentu saja mahal banget? Yap, ini kayaknya bakal jadi play yang aman dari EVOS Lynx. Mereka bakal mencoba mengambil Lord, dan nggak bisa ada kontes dari Archimica karena memang mereka cuma tinggal 2 orang, dan nggak mungkin Pau dan Ash bisa saat sendiri lawan 5 orang. Jadi mereka akan mencoba mencari cara buat mengamankan, tapi kayaknya Pau masih nggak ikhlas melepaskan. Apakah EVOS Lynx akan mengamankan Lordnya atau akan mencoba mencari kill lagi? Iya, karena S ya udah mulai mengintai, melakukan pinch point daratan, tapi nomor connect ke arah 3 hero karena S juga udah mulai mendarat, dan juga ternyata Lordnya masih bisa diamankan oleh seorang Caramel. Tapi sampai dari seorang S, Immortalnya juga pecah, ditungguin sama 3 hero sekaligus, bahkan langsung ter-take down S ya. Ban Pau-nya di depan sana, Violet benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Tanpa adanya 2 hero, hanya 3 hero, mereka harus rela melakukan defensif, ditahan gempuran sang macan putih yang membalikan keadaan ini Arashi. Dan di menit ke-21 ini dengan timer death yang sekitar 45 menit ya dari kedua tim ini, apakah Archimica bisa defend dengan 3 orang saja? Damage utama mereka dari Queenie dan juga dari Gyogo itu masih ada banget, dan Lele Pink kan masih bisa membeli waktu di depan, tapi pastinya EVOS Lynx nggak bakal memberikan mereka kesempatan untuk defend dengan gampang. Jet Kundo udah digunakan, tapi digagalkan oleh Lele Pink kan, dan sekarang EVOS mencari cara untuk mengakhiri game ini. Yes, Peter Airstrike berusaha untuk dilepaskan ke arah depan sana, walaupun dari seorang Gyogo langsung diajar dengan Sling Eagle-nya. Immortality-nya juga pecah, ditungguin sama teman-teman Gyogo pun langsung tumbang, yang adalah shard dikeluarkan oleh seorang Caramel. Lele yang sendirian, ada 5 hero sekaligus bahkan, tapi tidak bisa karena Lele langsung tumbang. Queenie-nya di belakang nggak bisa ngapa-ngapain lagi, biasa dipukulin sama EVOS Lynx, dan EVOS Lynx benar-benar comeback dari The Queen's Derby game yang kedua. Comeback Israel, meta penggaris Israel. Meta penggaris Israel, dan emang kalau udah